Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat datang ke rumah Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan. Kita siapkan 351. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-21 di tahun A. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan supaya kita sungguh memiliki iman yang teguh kokoh kuat, atau iman secara personal kepada Tuhan yang kita yakini, atau juga pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita sungguh mengenal Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita? Tentu melalui putranya Yesus Kristus. Dan dengan demikian apapun yang kita alami dalam seluruh kehidupan ini, iman kita tetap kokoh kuat karena kita memperjuangkannya dengan penuh keyakinan, penuh kerendahan hati, dan semangat hidup dari Allah yang kita sembah. Seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan bagi kita semua, tentu kita datang mempersembahkannya dan doa-doa kita pada kesempatan ini. Juga ingin mendoakan saudara-saudari kita yang ingin kita doakan dan meminta doa dari kita, utamanya mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Secara khusus orang tua saudara kita, Bapak Beni Sijaya, Ketua Depas kita, Ketua Depas 1 yang masih sementara dirawat di rumah sakit. Dan juga membawa dalam doa-doa kita mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, utamanya Bapak Pence Koni yang pada tanggal 17 Agustus kemarin genap 40 hari dipanggil Tuhan dari tengah-tengah keluarga, dari antara kita umatnya. Elias Taniel yang meninggal dalam usia 85 tahun pada tanggal 7 Agustus 2023, 21 hari yang lalu. Juga tetap membawa dalam doa-doa kita saudara kita Antonius Kampanye Parung. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita mempersembahkan diri kita dan doa-doa kita
Seraya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar karya penyelamatanmu dilanjutkan oleh para pengikut-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Petrus sebagai wadas tempat gerejamu Kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang hidup, yang menyerahkan kekuasaan mengampuni kepada orang-orang pilihan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mendasarkan gerejamu dalam diri Petrus dan para rasul-Mu. Kami mohon, peliharalah gerejamu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilannya untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua umat manusia. Dan dengan demikian, kami yang telah percaya kepadamu dalam diri Yesus Kristus, dalam kesatuan gereja, kami sungguh semakin meningkatkan diri kami dengan Dikau. Syukur atas seluruh karyamu yang boleh Kau nyatakan kepada kami, sehingga pada saat kami berada dalam keadaan lemah dan sakit, kami datang untuk menaruh pengharapan, ingin memperoleh kekuatan kembali lewat usaha seluruh keluarga, para dokter, para perawat, dan siapa saja yang menangani orang-orang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, terlebih orang tua saudara kami Bapak Beni Sejaya. Semoga dengan sarana pengobatan yang diberikan kepadanya, dia memperoleh kembali kekuatan kesehatannya. Juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Pence Koni yang pada tanggal 17 Agustus genap 40 hari Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga dari antara kami umat-Mu. Elias Taniel yang pada tanggal 7 Agustus 2023 Kau panggil, dan pada hari ini genap 21 hari, serta Antonius Kampanye Parung. Semua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini dengan belas kasih-Mu, berkat iman yang dimilikinya, mereka memperoleh hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu di surga, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi seluruh keluarga. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan.
setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah, sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita yang beriman tentu kita mendapatkan itu, keyakinan dan kepercayaan itu mungkin kebanyakan dari kita karena kita mendengar dari orang lain. Kita mendapatkan katekese, pembinaan, pendampingan. Untuk itulah di dalam gereja Katolik ada yang namanya masa katekumen, di mana kita sungguh diantar untuk mengenal Allah yang sesungguhnya di dalam keimanan agama Katolik. Jarang sekali kita mendengarkan bahwa ada seseorang yang mau menjadi anggota gereja Katolik, hari ini mendaftar, mengatakan saya mau Katolik, lalu langsung dibaptis. Kenapa hal itu dibuat, Bapak Ibu Saudara terkasih? Salah satu alasannya yang kita dengarkan dari bacaan Injil pada hari ini. Di akhir bacaan Injil, lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Kenapa, Bapak Ibu Saudara terkasih? Kaitannya dalam seluruh proses pengalaman kehidupan Yesus, para murid tidak akan siap menerima bagaimana Sang Mesias ini dalam seluruh perjalanan kehidupan harus mengalami penderitaan seperti kita manusia. Dan bukan hanya penderitaan, tetapi sungguh adalah pengorbanan seluruh hidupnya. Akhirnya Dia wafat atau mati di kayu salib. Kalau hal ini cepat-cepat
diberitakan kepada para murid dan belum siap. Dalam banyak teks kitab suci kita bisa menemukan hal itu. Bahwa pada saat Yesus mau dihukum mati, lalu para murid melawan dan seterusnya, menghunus pedang, tetapi Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, itu akhir dari bacaan Injil pada kesempatan ini. Lebih daripada itu Bapak Ibu saudara terkasih, melalui bacaan pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita beriman secara personal. Artinya iman yang kita perjuangkan, kita yakini, kita terima, bukan hanya sebagai iman menurut kitab suci saja, menurut ini dan itu, tetapi ada pengalaman tertentu yang membuat iman kita itu sungguh teguh dan tidak akan tergoyahkan dalam seluruh kehidupan apapun bentuknya. Dan dengan demikian kiranya itulah yang akan semakin mengukuhkan dan mengokohkan iman kita. Kita mulai dari apa yang dikatakan di dalam bacaan kedua pada kesempatan ini. Kita mulai merenungkan apa yang dikagumi, yaitu kebijaksanaan Allah dalam mengatur segala sesuatu dan bertujuan untuk kebaikan kita umat manusia. Maka Santo Paulus menulis surat kepada umat di Roma dengan mengatakan betapa dalam dan kayanya kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita manusia yang bersiara di bumi ini harus peka untuk memperhatikan peristiwa-peristiwa dan tanda-tanda yang dapat menjadi petunjuk di mana Allah menyelenggarakan keputusan dan kebijaksanaannya untuk kita. Sehingga lihat pengalaman itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diajak untuk sungguh punya pegangan yang akhirnya mengantar kita kepada iman yang kokoh kuat. Bagaimana hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih? Tentu berangkat dari seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan yang kita jalani, ditopang oleh sabda Tuhan sendiri dalam kitab suci, dibingkai oleh hukum gereja yang kita terima dan kita akui, dan dihidupi oleh tradisi yang tetap diterima oleh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang membuat kita tetap hidup secara baik di hadapan Tuhan. Maka sejauh tradisi itu membantu kita untuk menghayati hidup iman kita, maka tradisi itu sungguh tetap dipertahankan. Misalnya, salah satu tradisi yang langsung mengikat dalam kesatuan gereja dan dalam keyakinan adalah dari satu pihak, sekali lagi ini adalah tradisi, dari lain pihak adalah satu keyakinan, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal. Kalau kita melihat ini langsung tersangkut paut dengan keyakinan. Tetapi kalau itu menyangkut keyakinan dan kepercayaan sungguh dan melekat pada pokoknya, maka seringkali ini sulit. Perbandingannya adalah, dan pertanyaan refleksi dari itu, apakah semua orang yang percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus masih mendoakan orang mati? Itu pertanyaannya. Sehingga saya mengatakan bahwa ini dari satu pihak adalah satu keyakinan. Dan apakah diikat itu di dalam satu agama? Tidak. Para leluhur kita sebelum mengenal Kristus sudah menyambungkan diri dengan mereka yang sudah berpulang. Agama Islam pun mendoakan orang mati. Tetapi mohon maaf, kekristenan lain di luar Katolik tidak lagi mendoakan orang mati. Salah satu contoh,
Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di zaman sekarang ini banyak orang muda mau dan ingin meninggalkan agama Katolik dengan alasan bahwa agama Katolik itu hambar. Kita pergi ke gereja pada hari Minggu mengikuti perayaan Ekaristi, kita hanya duduk melongo saja. Tidak ada hura-hura, tidak ada tepuk tangan, dan rasanya menjadi kering. Kalau ada orang yang sungguh mau dan ingin seperti itu, maka pertanyaan yang bisa kita berikan, lalu kalau mau pindah agama ke agama lain, apa peganganmu di sana? Apakah kita sudah membaca sumber-sumber yang sungguh merupakan pegangan dari segi pengetahuan dalam gereja Katolik? Maka di dalam gereja saya kira cukup banyak pegangan yang bisa menjadi tuntunan kita. Selain kitab suci, tradisi, dan hukum gereja, maka ada juga buku-buku yang namanya teologi, kristologi, mariologi, dan masih banyak hal lain. Semua itu sumber yang memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berpegang pada iman yang telah kita yakini. Nah, bagaimana hal ini Bapak Ibu Saudara kita dalam seluruh kehidupan kita sungguh perjuangkan. Maka lewat bacaan pertama pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa apa yang telah kita janjikan di hadapan Tuhan dan sungguh sudah ada pegangannya bagi kita, maka kita akan memperjuangkan itu dengan lemah lembut, rendah hati, penuh penyerahan diri sungguh kepada yang kita sembah, yaitu Allah di dalam diri Yesus Kristus. Lalu Yesus yang bagaimana yang kita akui dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Seringkali kita mendengarkan bahwa di Filipina juga banyak yang menggunakan nama Yesus. Maka kalau ditanya Yesus yang bagaimana yang sungguh menjadi pokok keselamatan bagi kita, kira-kira jawabannya bagaimana? Yesus yang telah mengorbankan hidupnya di kayu salib itu pasti, dan wafat di kayu salib, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Lalu apakah Yesus itu datang begitu saja sebagai suatu mitos ke dalam dunia ini? Yesus yang kita yakini dan kita percayai adalah Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria. Untuk itulah disadarkan bahwa karena Yesus yang kita terima adalah Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria, maka kalau dia dikandung dari Bunda Maria, maka kitab suci mengisahkan bahwa dia berasal dari Roh Kudus. Maka rahim Bunda Maria disucikan dan dikuduskan sejak dari awal. Maka bagaimanapun juga menghormati Yesus dan mengakui sebagai juru selamat Sang Mesia dalam seluruh kehidupan, kita tidak bisa pisahkan dari Bunda Maria. Maka wajib hukumnya untuk menerima Maria sebagai sarana rahmat keselamatan bagi dunia. Melalui rahimnya lah, maka dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini diselamatkan kembali. Dan itu menjadi pokok ajaran iman kita. Beberapa hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lalu kita dalam memperjuangkan kehidupan untuk menimba kekuatan itu, di mana kalau kita disadarkan lewat itu bahwa Bunda Maria di mana dia melahirkan Sang Juru Selamat Isa Al-Masih atau Sang Mesia dalam seluruh kehidupan, dialah firman yang sempurna. Maka 10 hukum Taurat Musa atau 10 perintah Allah itu dikandung oleh Bunda Maria, dan itu nyata dalam diri Yesus Kristus. Banyak hal Bapak Ibu Saudara terkasih yang menurut saya harus menjadi kekuatan dan pegangan bagi kita sebagai orang percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus melalui gerejanya yang satu,
kudus, katolik, dan apostolik, sehingga kita tidak dengan mudah untuk meninggalkan keagamaan, keyakinan kita. Terlebih dalam menghidupi hal itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, merasa tidak cukuplah hanya mendengarkan sabda Tuhan saja, tetapi mau dan ingin bersatu sepenuhnya dengan Dia dalam perjamuan Ekaristi Kudus, di mana Dia hadir secara nyata dengan menyambut tubuhnya sendiri. Itulah kekasan gereja Katolik. Dan kalau itu menjadi pegangan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, menurut saya apapun yang terjadi dalam seluruh kehidupan keimanan kita, kita tetap bertahan. Sekalipun hal itu mungkin akan melunturkan segala-galanya dari sudut dunia ini, tetapi dengan hati yang penuh penyerahan diri, dengan segala kesederhanaan kita, dengan segala penyerahan kepada Tuhan, kita tetap akan mengupayakan hal itu. Dengan rendah hati kita perjuangkan terus menerus, dengan bertekun dan penuh pengorbanan, setia dan taat kepada Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan itu akan tetap nyata dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita masuk dalam gereja satu kudus, katolik, dan apostolik, kita dibaptis. Kemuliaan Tuhan itu telah dinyatakan kepada kita. Tetapi bisa hilang karena kita masih memperjuangkannya dalam dunia yang penuh dengan gejolak dan berhadapan dengan seluruh situasi yang penuh dengan kedosaan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebagaimana Eliakim diberikan kuasa oleh Tuhan karena kesederhanaan dan kerendahan hatinya untuk memperjuangkan yang terbaik dalam seluruh kehidupannya, maka apa yang dikatakan dalam bacaan pertama oleh Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu. Engkau akan dijatuhkan, maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kuasamu akan kuberikan ke tangannya. Kenapa hal ini diambil dari Sebna? Karena Sebna dalam tugas untuk mengurus istana raja ternyata orangnya sombong, merasa diri mampu dan bisa, tidak menghargai orang lain dalam seluruh kehidupan. Maka kemuliaan istana itu dicopot daripadanya dan diberikan kepada Eliakim. Kita pun diingatkan supaya kemuliaan Tuhan yang telah kita terima, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga. Maka kita menerima Dia karena Bapaknya di surga mengantar kita untuk mau bersatu dengannya dalam kemuliaannya. Maka kalau Petrus diberikan kunci kerajaan surga, maka apa yang diikat dalam dunia ini akan terikat di surga, apa yang dilepaskan dalam dunia ini akan terlepas di surga. Itu juga menjadi ciri khas dalam kesatuan gereja. Hanya di dalam gereja Katolik ada yang namanya penerimaan sakramen tobat, dan lewat sakramen imamat, para imam melalui uskupnya, karena uskup adalah pengganti para rasul, pengganti Santo Petrus dalam gereja, maka lewat itu kita dilepaskan dari dosa-dosa kita kalau kita datang di hadapan Allah untuk menyadari diri kita dan mohon pengampunan. Beberapa bagian ini Bapak Ibu Saudara terkasih boleh menjadi pegang kita untuk tetap teguh dalam iman, kesatuan gereja yang satu kudus, katolik, dan apostolik. Mudah-mudahan membantu kita untuk tetap memperjuangkan hidup iman kita, keyakinan kepercayaan kita, dan dengan demikian kita pada saatnya nanti dimuliakan bersama dengan Allah, bersama dengan putranya dan para kudusnya dalam kemuliaan pada saat hidup kita disempurnakan melalui seluruh peristiwa kehidupan yang akan kita alami, yaitu peristiwa kematian,
Tetapi semuanya itu telah kita alami dalam dunia ini lewat seluruh usaha dan perjuangan-perjuangan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam mendengarkan sabda mencoba renungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah memperbaharui iman kepercayaan kita, meneguhkan iman kita. Maka marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, asal segala kekuasaan di surga dan di bumi. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi Bapa Suci, Paus, ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, serta dalam tanggung jawab yang dipikul bersama dengan para uskup lainnya. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam memberi harapan dan semangat kepada umat Allah. Semoga mereka menjadi tangan terulur yang membangun kembali saudara-saudara yang telah jatuh dan tidak kuat untuk berjalan terus. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan jadikanlah kami pelayan sabda-Mu. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan semoga gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh dedikasi. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi mereka yang berkuasa di dunia ini, para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka dan memerintah dengan kekerasan, melainkan menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi semua orang yang mempunyai wibawa atau pengaruh, para tua dan pendidik, para wartawan cetak, radio, dan TV, ya Bapa, semoga mereka yang berwibawa dan berperan, berpengaruh menghargai martabat manusia dan menunjang kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya Bapak Beni Sujaya yang masih sementara dirawat. Kiranya dengan kuasa kasih-Mu, melalui usaha yang dinyatakan kepadanya oleh para dokter, perawat, suster, dan siapa saja yang menanganinya, keluarga, saudara-saudara kami yang sakit, utamanya Pak Beni Sujaya, Kau boleh pulihkan dari penyakitnya. Berkati obat-obat yang dikonsumsi, sarana yang dipakai untuk menyembuhkannya, dan dengan demikian suatu saat dia boleh pulih dan akhirnya bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan Dikau dalam kebersamaan lewat perayaan bersama. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Utamanya bagi Bapak
Pence Koni yang pada tanggal 17 Agustus genap 40 hari kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Elias Taniel pada tanggal 7 Agustus 2023 genap 21 hari kau panggil dari antara kami umatmu. Dan juga Antonius Kampanye Parung, kiranya dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami yang telah berpulang ke hadirat-Mu ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Dan dengan demikian menjadi pendoa bagi kami, bagi seluruh keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Semoga putra-Mu hidup lagi di tengah-tengah kami di sini, sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan pengharapan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah punah bakti di surga terimalah. Persembahan ini, segala kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosa. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat korban Kristus Engkau telah memperoleh satu umat sebagai milik-Mu.
Sudilah mengaruniakan bagi kami anugerah persatuan dan damai di dalam gereja-Mu. Dan dengan demikian kami yang senantiasa berkumpul untuk bersatu dalam Ekaristi Kudus, sungguh semakin persatukan diri sepenuhnya dengan Dikau dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikorbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika minum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allah." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku."
inilah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami yang sakit. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Tema yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil mementingkan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga daya belas kasih-Mu menyempurnakan karya penebusan-Mu dalam diri kami. Bantulah agar dalam segala hal kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Iman kami semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam menghadap seluruh situasi kehidupan dunia ini. Dan lewat itu, jika kami memperjuangkannya dengan penuh ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan, Engkau akan menyempurnakannya bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Minggu 27 Agustus 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu 19 dan Minggu 20 Agustus 2023 Rp19.330.000. Kolekte pembangunan Rp15.245.000. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. 1. Hong William Fondi dan Febiola Francisco sebagai pengumuman yang kedua. 2. Leonardi Adrian Aurit dan Francisca Elvira Tenrani sebagai pengumuman yang kedua. 3. Brian Tiro dan Steffi sebagai pengumuman yang pertama. 4. Jimmy Yapri dan Yuvika Juliana Winaldi sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20. Keempat, katekumenat persiapan Krisma dilaksanakan setiap hari Rabu jam 17.30 sampai jam 19 di Aula Lantai 4. Pendaftaran terakhir hari Rabu 30 Agustus 2023. 5. Pelajaran agama Katolik bagi SMP dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 16.30 sampai 17.45 dan bagi SMA pukul 18 sampai pukul 19 di lantai 2. Keenam, pertemuan lansia diadakan setiap pada hari Sabtu 2 September 2023 jam 9 di Aula Gereja lantai 1. Ketujuh, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 17 September 2023. Bagi yang ingin mendaftar silakan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Tentu terima kasih atas perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan dalam perayaan Ekaristi. Secara khusus terima kasih kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, lektor pembaca, predekon pembaca komuni, misinar, dirigen bersama organis, kolektan, kita semua yang hadir. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, juga kelompok sound system Videotron dan juga kelompok dekorasi yang senantiasa dengan hati terbuka untuk membuat gereja kita semakin nyaman kita gunakan untuk mengadakan perayaan bersama. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih dan mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
memberikan pekerjaan padaku. Syukur Kau menciptakan insan, syukur Kau memberi teman, syukur Ku memaafkan kesalahan seterus. Syukur Kau datang pada kami, syukur Kau tabur firman-Mu, syukur